Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah memasuki di pembelajaran 3 Hijriah atau 3 tahun setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi adik-adikku sekalian, kalau saya mengatakan 3 Hijriah harus sudah terbentuk di pikiran kita bahwa ini sudah 3 tahun hijrahnya Nabi. Berarti setara dengan umur Nabi 56 tahun. Nah, itu harus sudah terpatri di dalam pikiran kita. Sekarang diperhatikan, di tahun 53 Hijri, di tahun 56 Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadilah perang Uhud. Sekarang ditulis kisah perang Uhud. Kisah perang Uhud. Ini salah satu perang yang terkenal. Perang yang sangat terkenal. Kisah perang Uhud. Satu. Uhud. Uhud adalah nama sebuah gunung. Uhud adalah nama sebuah gunung. Uhud adalah nama sebuah gunung 20 km dari Madinah. Uhud adalah nama sebuah gunung 20 km dari Madinah. Alhamdulillah saya pernah berdiri di Uhud. Alhamdulillah. Waktu kalau orang umroh pasti jalan-jalan ke sini. Bahkan saya sempat naik. Tidak usah nanti itu. Sini sudah, simpan saja. Ya, mending kita tidak makan daripada tidak belajar. Ya, kenapa? Ya, karena makanan hanya menyelamatkan badan kita. Sedangkan belajar agama menyelamatkan badan dan roh kita. Bayangkan. Ya. Makanya itu kata para ulama, al-ilmu ahtaju minat ta'ami wasyarab. Ilmu itu lebih saya perlukan dibandingkan makanan dan minuman. Kenapa? Karena kalau makanan dan minuman, ya, itu cuma bisa menyelamatkan badan saya. Sedangkan ilmu agama itu bisa menyelamatkan jasad dan roh kita. Kedua, makanan dan minuman, ya, itu tidak membutuhkan ilmu. Kenapa? Karena Allah sudah jamin makanan dan minuman kita. Ya, sedangkan ilmu tidak ada jaminan. Ya, dalam hal tersebut. Maka dari itu kita lebih butuh ilmu dibanding makan dan minum. Ketiga, makan dan minum, ya, itu juga membutuhkan ilmu. Ya, sedangkan ilmu tidak membutuhkan makan dan minum. Bisa makan kalau tidak ada ilmu. Cara mengunyah, cara memasak, ya, pakai bismillah, tidak berkah. Itu harus ilmu. Minum kau juga sembarang minum, kau gak pakai racun jenuh minum, kau tidak ada ilmu minum. Semua masuk. Artinya makan dan minum membutuhkan ilmu, sedangkan ilmu tidak membutuhkan makan dan minum. Kenapa? Karena ilmu itu maknawi, tidak terlihat tapi terasa. Ya, nah ini. Ada pernah lihat ilmu makan? Tidak ada ilmu itu makan, tidak ada ilmu minum. Nah ini adik-adikku sekalian. Ya, diperhatikan. Di perang Uhud sekali lagi, Uhud adalah nama sebuah gunung. Yang jaraknya dari kota Madinah berapa? 20 km. Nah, kemudian diperhatikan di Uhud ini
dia adalah perbatasannya itu kota Madinah. Jadi kalau orang sudah tembus dari Uhud, maka sudah diserang itu Madinah, sudah dikuasai. Di sini kejelian Nabi, ya, dalam strategi perang. Kayak kita di sini, kalau mau di sini misalnya diserang, kekuatannya 10 waton ada di pasar. Ya, kalau bisa di sana di tikungannya itu lapangan bola. Ya, supaya dia cepat masuk. Dari tikungan bola, lapangan bola sudah dipalang. Sama di bagian jembatan. Nah, itu kekuatannya, itu strategi perang. Kenapa? Kalau mau lewat sini setengah mati, belum pakai naseran capeknya naik gunung. Itu juga Uhud. Uhud itu nama sebuah gunung. Yang gunung ini kalau mau menyerang orang-orang, dia akan berpikir. Makanya orang Romawi, kenapa takut menyerang Nabi? Padahal cuma kota kecil. Kenapa tidak sekali serang? Kenapa? Karena kalau baru mau menyerang yang kecil, Uhud jaraknya cuma berapa kilometer. Itu jinapalan Nabi sudah. Tidak bisa ke kanan, tidak bisa ke kiri. Kenapa? Semuanya gunung. Baru kalau mau naik gunung, bagaimana caranya naik kudanya? Nah, gunungnya begini terjal, tinggi, memacik. Kemudian juga dia licin, disebabkan batu-batu cadas. Tambah panas lagi, mau mati kehausan. Ya, makanya pasukannya Khalid bin Walid ketika ingin menyerang Ghatafan bagaimana? Ada gunung-gunung, nah lewati sungai-sungai. Caranya apa? Nah kurangi bebannya. Semua air-air dibuang, tidak dibawa. Pasukan-pasukan sebagian yang kuat-kuat dilewat situ, yang harusnya 2 minggu jadi 3 hari perjalanan. Tapi lewat jalanan pintas kita bicaranya apa? Yang kuat-kuat lewat situ, dan lemah-lemah tetap lewat sini. Baru apa caranya? Tidak banyak nak bawa bekal, supaya kalau jatuh di jurang. Akhirnya dia apa? Caranya nak kasih minum banyak-banyak unta, yang unta-unta, sehingga unta itu karena unta bisa menampung air ribuan liter. Jadi nanti kalau mau dimakan tidak ada di bekal, unta najina sendiri, airnya nambil, dagingnya nak makan. Itu tekniknya, ya. Nah, ini juga caranya Nabi ketika ingin diserang. Karena dikala, jadi ini perang Uhud adik-adikku sekalian, itu adalah peperangan balas dendam dari orang-orang kafir Quraisy karena sudah dikalahkan di perang apa? Badar. Sakit hati, sampai-sampai bayangkan dia mengumpulkan banyak pasukan untuk menyerang Nabi. Sedangkan pasukannya orang Quraisy dari dalam Madinah sama luar Madinah. Ya, dari dalam Madinah orang-orang munafik. Maka dari itu Nabi ketika keluar dengan 1000 pasukan, 1/3 pasukan tidak jadi ikut berperang. Di tengah jalan muncullah pemuka orang munafik. Ya, yang mengatakan, panas sekali ini kalau mau berperang. Ya, Nabi bilang tunggu dulu di sini. Tapi Hamzah pada saat itu mengatakan tidak. Ya, kalau kita sudah bertekad keluar. Selebihnya kita bertawakal kepada Allah. Ya, dia dengar ini orang munafik, banyak pasukannya orang Quraisy. Hamzah Nabi bilang, berapa banyak pasukan yang kecil mengalahkan pasukan yang besar. Jadi Hamzah tetap keluar. Orang munafik akhirnya keluar dari barisan, akhirnya berdebat dengan Hamzah. Setelah berdebat, terjadilah keputusan 1/3 pasukan lebih dari 300 orang itu meninggalkan Hamzah, langsung berbalik pulang ke Madinah. Tidak jadi berperang. Jadi bayangkan, adik-adikku sekalian ya, belum berperang ada perdebatan kira-kira bagaimana ini. Mau melawan misalnya kita di 10 tahun 15 orang. Lawan ini 50 orang. Ya, 15 ini 5 orang nak tinggalkan 10 mami. Kira-kira bagaimana itu perasaan tak? Kurang ajar mentung injo teh setia kawang injo. Anu injo, begitu juga Hamzah. Tapi karena tetap dalam tekadnya akhirnya tetap keluar. Ya, sampai Nabi pada saat perang Badar ini, perang Uhud ini adik-adikku sekalian, Nabi itu ya sampai berdarah bagian gigi rubaiyahnya sebelah kanan. Rubaiyah itu 4 dari gigi tengah, namanya rubaiyah.
Itu berdarah Nabi situnya. Bagian kepalanya Nabi terbelah, kena empasan pedang, sampai kelihatan putih-putih tulangnya. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, kalau giginya dihantam dengan pakai batu, jadi Nabi single, ya, berduel, tapi kena empasan pedang bagian kepalanya sehingga kelihatan tulang-tulang bagian kepalanya. Akhirnya disitulah dikasih kasihan ada kain yang dihempaskan. Itu jadi bam pengobatan. Makanya banyak penelitian sekarang menjadi tibbun nabawi. Ya, pengobatan ala Nabi. Nabi pada saat itu bayangkan, ya, jadi terbelah kepalanya, kena kelihatan bagian tulangnya dan giginya berdarah pada saat perang Uhud. Bahkan pada saat guncangan perang nanti kita lihat strateginya. Intinya dulu perjalanan dari Madinah, ya, sepertiga dari pasukan tidak jadi ikut berperang. Dari kalangan siapa? Orang-orang munafik. Itu dulu. Akhirnya Nabi keluar. Jadi Uhud ini ada dekuk sekalian, dia adalah perbatasan kota Madinah. Ya, penjagaan. Samping-sampingnya gunung semua. Orang kalau mau masuk Madinah lewat sini. Ya, makanya kita kalau biasa dari Mekah, biasakan kita turunnya di Jeddah. Kalau di Mekah, kita di Madinah jalan-jalan. Ya, baru masuk ke Mekah. Kalau ke Mekah atau dari Mekah pergi ke Madinah, pasti ketemu ini. Ya, pasti ketemu dengan yang namanya Uhud. Pasti kalian dibawa jalan-jalan. Karena hampir semua jemaah umroh rutenya begitu. Jadi rutenya Masjid Nabawi, Masjidil Haram, pergi ke Uhud sama Masjid Kuba, kemudian kebun kurma, ya, kemudian pasar. Itu 6 pasar termurah. Di situ itu orang beli oleh-oleh. Jadi pergi ke kebun kurma di Madinah. Yang ke-7 ini pergi naik unta di magnet, ya, namanya Gunung Magnet. Itu gunung tarik mobil memang. Ya, jadi ini mobil ini mati, tapi seperti kayak lari 100. Saking gunung besi berani. Itu gunung memang ada. Nanti kalian lihat di YouTube, Gunung Magnet. Ya, tarik betul mobil, kayak besi berani dan mobil tertarik. Ya, kayak lari 100, padahal mobil ini, ya, tidak dikasih. Lari 100, Allahu Akbar. Ya, itu kekuasaannya Allah. Makanya itu pemasok besi berani juga yang terbanyak, salah satunya yang menjadikan kaya adalah mereka. Ya, HP itu ada bincang-bincangan itunya. Pakai bahan itu. Itulah yang dijual. Jadi Arab Saudi itu walaupun kalian melihat dia adalah tanah yang tandus, kenapa dia menjadi negara yang kaya? Karena itu tadi. Karena campuran magnet yang ada sama dia yang dia jual. Yang kedua minyaknya. Tapi yang paling utama adalah karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Jadi perang Uhud ditulis tadi, Uhud adalah sebuah gunung yang ada 20 km dari kota Madinah. Kemudian Uhud 2, ya, sebagai pembeda. Uhud sebagai pembeda yang betul-betul beriman dan menolong Nabi, atau sekedar tipu daya, atau sekedar tipu daya dari kemunafikan. Jadi di sini ini Nabi tahu yang mana yang beriman, yang mau menolong agama Allah, yang mana orang-orang munafik. Kalau di Madinah paling lumpuh suaranya, pokoknya Nabi kalau diserang saya yang terdepan. Pokoknya kita tidak akan biarkan, ya, ada yang menyerang kota Madinah, tapi ternyata diserangi Allah Akbar. Ya, kenapa Dedek? Apanya Dedek? Di mana? Tipu daya dari sifat kemunafikan atau dari orang-orang
munafik ya. Orang-orang munafik begini. Allah sifatkan mereka itu kalau dia cerita tu'jibuk, dia menjadi kamu wah. Pokoknya wow. Tapi ketika diuji nih Allahu Akbar ya. Ternyata dia paling duluan lari. Nauzubillah ya. Ini. Jadi ini adik-adikku sekalian, terkadang kita diuji. Tapi pada perang Uhud ini hakikatnya Nabi menang. Ya, dikalah memang, tapi setelah itu tidak lama tinggal mundur, baru diserang lagi, akhirnya lari ketar-ketir. Ya, nanti kita akan ceritakan di pembahasannya. Ya, yang ketiga, ini kita diuji. Kemarin juga saya diuji. Ya, ada yang palang mobil. Ya, kita diuji. Apakah kita bertanggung jawab? Ini sopirku bukan siapa-siapa, bukan keluarga. Saya diuji, ternyata saya datang, alhamdulillah sudah masuk di mobil, sudah tertumpah di pasir. Itu Allah diuji. Datang selesai masalah. Ya, saya datang langsung panggil telepon dulu temannya. Datang ke sana selesai, tinggalin orangnya. Pasirku sudah tertumpah, alhamdulillah. Besoknya saya ke masjid, kabarkan ke masyarakat bahwa saya tanggung jawab selesai. Akhirnya tidak ada. Ya, itu diuji saja kita. Apakah kita kalau ada masalah ada begitu tanggung jawab atau tidak? Jadi tidak ada masalah, alhamdulillah. Sampai sekarang berjalan. Itu caranya ya. Jadi jangan pernah menganggap kita tahu, besar gini. Salah kami. Kalau selama tidak salah, maju. Mau apa masalahnya, pokoknya maju. Ya, kalau mau keras dia seperti batu, kita keras seperti besi. Pokoknya menatarak palpoi. Kalau natang palpoi mentong. Ya, kenapa? Nah, jalan pemerintah. Bukan anunya, tapi begitu tadi ada itu sekalian. Kalau dia bersikeras tidak mungkin pulau tugas kita mau berdiri, pasti lari masuk ke mana? Berdiri nanti tepu. Memang Ka'bah lagi sama besi, tapi tidak Ka'bah lagi di batu. Nonjok yang pasir isinya deh. Nanti mana gini mulanya tahu. Itu ya tidak mungkin ya sekalian. Nah ini, nanti kau jadi ayam geprek, ya, tinggal dipotong-potong kasih akhwat. Ini ada sekalian. Jadi perang Uhud ini perang yang memisahkan antara orang-orang yang beriman dan menolong Nabi dengan orang-orang munafik. Ya. Yang ketiga, yang terjadi pada perang Uhud, tulis meninggalnya 70 sahabat dari para penghafal Al-Quran. Ini awal kisah ini. Di sini yang saya bilang kenapa perang Uhud menang. Nanti kita akan ungkit hikmahnya. Meninggalnya 70 sahabat para penghafal Al-Quran. Para penghafal Al-Quran. Yang teragung, yang termulianya adalah paman Nabi sallallahu, yang termulia dari para orang-orang mati syahid ini adalah paman Nabi, yaitu Hamzah yang tadi yang dibaca. Yang termulianya dari orang-orang yang mati syahid adalah paman Nabi Hamzah bin Abi Thalib. Ya, jadi di sini juga makanya kalau kalian pergi di Uhud ada kuburan di sebelahnya itu. Jadi Uhud itu adik-adikku sekalian gunung besar. Makanya itu diperumpamakan, ya. Jadi Uhud adalah gunung besar. Di sampingnya Uhud ada gunung kecil namanya, ya, disitulah itu pasukan memanahnya Nabi. Nanti kita akan ceritakan kisah perangnya. Jadi pasukan memanahnya Nabi di gunung kecil kayak kita di sini. Ini gunung besar, itu sana yang di depan sana gunung kecil. Tapi tidak setinggi itu, lebih kecil lagi. Bisa jadi daki. Intinya tingginya kurang lebih, anggaplah tingginya ini cepoknya masjid. Seperti pom pinus lah. Ini pom pinus lah. Atau pom bambuan. Ini atasnya pom bambu. Jadi begitu di gunungnya. Ya.
kita naik, makanya itu orang-orang foto-foto di situ. Ya, ada gunung besar di belakangnya persis. Anggap ini bambu, itu tempat memanahnya Nabi, pasukan pemanah, dan ini gunung besar, ini adalah gunung Uhud. Tapi lebih tinggi lagi. Baru dia tidak ada pohon-pohon, nah gunung saja, tandus, batu-batu. Ah, itu begitu dia. Baru panjang sekali sampai ke sana, tidak kelihatan, tidak bisa dilihat ujungnya. Gunung semuanya. Jadi memang di sana itu gunung di dalam padang pasir. Ah, itu kalau naik mobil lewat di jalan-jalan rayanya banyak monyet. Biasa lagi di jalan-jalan raya ada berdiri-berdiri. Nah, biasa orang-orang yang umroh nah lempar ke rotinya. Roti, pisang, apakah ya, biasa singgah di situ di pinggir mobil, baru nak kasih keluar ke ya makanan-makanan yang ada di mobilnya. Ah, baru foto-foto bisa mana. Jadi dia tidak keluar ke dari kaca. Nah, tutup semua kacanya, nah kunci. Karena itu monyet gak biasa nak buka ke. Nah, hati-hati kok ya, apalagi ini monyet hutan. Ya, tidak tahu ke ada apa kan raja ya. Nah, ini. Jadi tidak dia. Jadi biasanya orang-orang itu ya, kalau dia monyet di gunung, nah simpan dia di depan mobilnya. Baru kalau mau main sama anaknya, nak kunci pintunya, nak naik kacanya. Nah itu, nah simpan jadi di depannya itu maunya kan. Nah makan, naik di atas mobilnya, apa segala macam dan sebagainya. Ataukah biasa juga ada orang nak lempar. Nah kalau kita biasa dilempar. Nah kalau kita lihat monyet. Nah itu kita biasa bertadabbur. Ya banyak. Tapi dia itu monyet di gunung-gunung, bukan di pohon-pohon begini. Jadi dia sembunyinya di bawah-bawah gua. Kayak batu ada rumah-rumahnya di situ. Bersembunyi itu monyet-monyet. Nah ini ya. Jadi sekali lagi gunung Uhud adalah gunung besar. Di sebelahnya gunung Uhud ada gunung apa? Gunung kecil. Di situlah pasukan memanah. Di depannya gunung besar, di situ ada kuburan. Kuburannya siapa di situ? Hamzah dan para sahabat yang lain. Besarnya ini kuburan kurang lebih 1/2 10 waton. Ya, 1/2-nya 10 waton. Di situ dipagar. Ah, di situ kuburan-kuburan sahabat. Ya, tapi tidak dibiarkan masuk. Di luar terpagar. Jadi bisa jadi lihat nih. Supaya apa? Karena kalau orang Indonesia banyak kesyirikan, sehingga dipagar. Ya, begitu rata-rata kuburan. Ah, orang Indonesia di Jabal Rahmah saja banyak. Nah, tulis di namanya sama istrinya supaya katanya itu adalah gunung yang penuh rahmat. Nah, tulis supaya anggengi tidak pernah putus, ya, sama pacarnya supaya jadi orang Allah. Mana ada yang dibolehkan pacaran dalam Islam? Ya, nah ini banyak orang Indonesia. Makanya kalau naik di situ di gunung banyak sekali tulisan, jutaan. Mau dibilang setiap batu yang datar ada tulisan namanya, ada pesan-pesannya, ada apanya. Itu semua kelakuannya orang Indonesia. Ya, orang Indonesia yang aneh-aneh. Ya, makanya di situ biasa ada berdiri haram. Artinya tidak boleh. Ini ya. Jadi yang ketiga apa tadi? Gunung Uhud apa tadi saya bilang? Yang ketiga 70 sahabat. Meninggalnya 70 sahabat dari kalau menghafal Al-Quran dan pemimpin dari orang-orang yang mati syahid siapa? Nah, makanya di sini salah satu alasannya kenapa dikumpulkan Al-Quran seperti yang kita rasakan ini. Pada saat meninggal Umar terpukul. Maka Nabi bilang Umar kalau banyak yang mati dari kalangan para sahabat, siapa lagi yang menjadi penghafal Al-Quran? Kalau begitu bagus ini Al-Quran, sebelumnya mati semua terjadi peperangan sering, maka dari itu terjadi peperangan di masa Madinah, itu ada yang menghitung sampai 80 peperangan dalam 10 tahun. Berarti dalam 1 tahun ada berapa kali? Ada 8 kali Nabi berperang. Artinya dalam hampir setiap bulan ada peperangan. Bayangkan itu. Ya, walaupun sebagian menghitung hanya 30-an lebih. Ya, yang paling dahsyatnya ketika memerangi Romawi, memerangi Mesir, memerangi Palestina. Ya, yang paling dahsyatnya di luar-luar. Kalau dalam Arab, ya, ini yang terjadi. Ya, ini adik-adik sekalian. Diperhatikan perang Uhud yang keempat. Ya, yang keempat, hal yang penting-penting saja ini ya.
Nah, lukanya kepala Nabi. Lukanya kepala Nabi. Dan ya, pecahnya gigi bagian kanan Nabi. Dan pecahnya gigi bagian kanan, gigi manisnya Nabi ini yang jatuh. Ya, kalau kepalanya Nabi sampai kelihatan putih-putih, sampai tulangnya. Bayangkan ini kalau pedang mau perang, saya tanya, kalau orang mau perang, pedangnya tajam-tajam tidak? Tajam. Tidak mungkin tidak tajam. Ya, cuma Nabi lecengi, jadi dikikis. Ya, dan itu juga perlindungan Allah kepadanya. Bahkan di perang Uhud ini dikatakan Nabi sudah meninggal. Ya, pada saat berkecamuk perang, jadi begini strategi perangnya. Nabi datang, Hamzah, bagian gunung disimpan, jadi ada 3 kompi yang disimpan. Tadi ada berapa orang? Hampir 1.000 orang. Pulang sepertiga, berarti kurang lebih 300 orang. Jadi tinggal berapa? 700-an. Dikompilah oleh Nabi. Setiap satu kompi 100 orang. Bagian di depan itu di kompi ada 4, di bagian belakang 3. Jadi begini majunya. Tapi satu kompi itu digeser ke depan 2. Yang di tengah jadi satu mami. 3, satu kompi dipasukan memanah. Lebihnya. Jadi pasukan memanah Nabi sudah kabarkan bahwasanya jangan ada yang turun. Jangan ada yang turun. Akhirnya ketika pasukan Quraisy maju, baru maju dipanah. Akhirnya mati semua karena panah kan tidak perlu berdekatan. Baru maju dipanah kok habis. Banyak mati dari kalangan orang-orang Quraisy. Ketika sudah banyak mati, jadi orang Quraisy, Nabi ini karena pasukannya kecil, maka dia bertahan. Bukan dia yang maju duluan. Ini teknik. Kalau kita sedikit, maka kita bertahan. Kalau kita banyak, kita menyerang. Jadi akhirnya diserang. Nabi diserang. Ketika sudah diserang, yang Nabi gerakkan adalah pasukan memanah. Baru diserang, belum sampai kepada Nabi, dipanah lima tengah sini. Mati semua. Ketika sudah mati semuanya, akhirnya pasukan memanah menganggap perang telah selesai. Sudah menang, banyak mati, sudah dapat harta rampasan perang. Akhirnya para sahabat yang maju, nambil kitu pedang-pedang, kan mati punya anak. Nambil ki pedangnya, nambil ki kudanya, nambil ki untanya, nambil ki tamennya, nambil semuanya. Pasukan memanah, dia bilang, dia jadi apa ini? Kita mana? Akhirnya nambil ki juga. Turun, kecuali sebagian kecil. Pasukan yang ikut di Abu Sufyan ada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid waktunya menyerang dia tidak ikut. Karena memang caranya Khalid bin Walid selalu dia menyerang di belakang. Caranya lihat di pasukan. Tapi Khalid bin Walid di belakang memperhatikan. Di mana kelemahan musuh itu dia serang. Karena Khalid bin Walid biasa pasukannya 100 sampai 300 orang saja. Paling banyaknya 300 tapi seringnya 100 orang. Kenapa? Karena pasukan Khalid bin Walid tidak masuk dalam barisan Khalid bin Walid kecuali orang-orang siap mati. Ya, kalau pasukannya Khalid bin Walid yang siap kalau loncat di tengah-tengah musuh. Akhirnya Khalid bin Walid melihat, kan Nabi di sini gunung besar, Nabi gunung kecil. Kalau di gunung besar, Nabi kalau sudah diserang, ya, akhirnya Khalid bin Walid lihat sudah baku serang depan, pasukan memanah tinggal sedikit. Khalid bin Walid berputar. Nabi bilang, kalau kuserangi dari belakang Nabi ini kan banyak orang masuk ambil harta rampasan perang.
tinggal sedikit di sisi Nabi. Akhirnya Khalid bin Walid berputar, nah keliling itu gunung kecil kan. Langsung dari belakang gunung kecil dia bagi dua pasukannya. Satu menghalau pasukan memanah, yang satu menghalau dari menyerang dari belakang Nabi. Jadi Nabi diserang, ada serang dari depan, ada serang dari belakang. Kenapa? Karena ini kan pasukannya Nabi pergi mengambil rampasan perang. Pasukannya Abu Sufyan pada lari, dikejar oleh pasukannya Nabi. Tapi Khalid bin Walid ambil dari belakang. Jadi Khalid bin Walid langsung hantam dari belakang, akhirnya pasukan memanah mati. Jadi pasukan Nabi berada di mana? Di tengah. Akhirnya Nabi di sinilah terpuruk. Ketika berkecamuk perang, pas di depan musuhnya Nabi, pasukannya Abu Sufyan, di belakang pasukannya Khalid bin Walid, baru semuanya berkuda. Kira-kira tahu kalau di bawah pot ada kuda langsung 100 ekor kuda. Tidak bawa kisahnya pedang lari, menyingkir. Nalusur kini renjaki kuda ya. Apalagi ini sambil berkuda sambil memakai pedang. Baru bukan hanya ahli pedang, ahli berkuda. Itu Khalid bin Walid kalau berkuda Allahu Akbar. Dia dibawa kudanya di atas. Ya, tekniknya. Iya, tekniknya ini. Dia dibawa kuda di atas. Jadi kalau dia dipanah, dia balikkan badannya sehingga dia dibawa kuda. Jadi tidak kena kan. Nah, balik begini. Tekniknya kayak kita atraksi. Ya, kalau naik motor bisa gitu, jalan motor kah? Kita di belakang pegang. Kalau naik motor biasa kalau kita traksi-traksi. Itu juga Khalid bin Walid begitu. Kalau naik kuda semakin kencang kudanya diserang, ya, tidak kelihatan. Ataukah biasa kalau mau dapat tolong musuh. Nah bilang kuda gini yang lari, tidak ada orangnya, bersembunyi di sampingnya. Misalnya di sini dilihat di sebelah kanan, dia sembunyi sebelah kirinya itu kuda. Jadi dilihat tidak ada penunggang kudanya, padahal apa? Seketika ada langsung. Ya, itu Khalid bin Walid. Ya, kalau bawa kita 8 pedang bawa. Bayangkan. Ya, makanya pada saat perang dengan orang Romawi sampai 8 atau 9 pedang yang patah-patah. Ya, itu Khalid bin Walid kalau berperang semua ada. Ada tombak, ada panah, ada badinya, ada pisau kecil, ya, ada pedang 2, ada khusus kampak. Ya, itu Khalid bin Walid. Ya, lengkap memang. Nah, itu memang kalau orang mau berperang. Kenapa kalau misalnya main parang, jatuh parangnya ada baliknya. Jatuh baliknya kalau memang jauh ada panahnya. Siap betul. Ya, kalau single berdua ada tombaknya. Karena Khalid biasa diduai kalau mau single. Kalau panggil ke manin yumaris, siapa mau single? Nah, biasa orang kufar kah langsung kita munculkan 3 pasukannya. Tidak mungkin kau mundur 3 jam kemudian. Tidak mungkin di kancah peperangan sudah. Nah, maka dari itu kisahnya ada pernah Khalid bin Walid ditigai, langsung dikepung. Ketika nabunuh dari pasukan Romawi kalau tidak salah, pada saat itu langsung maju bertiga. Akhirnya muncul kokoh. Ketika dikelilingi ini Khalid bin Walid 3-5 orang, ada muncul kokoh tiba-tiba nabuat dengan tombaknya, mati di belakangnya, kemudian langsung kokoh hantam 3 orang. Jadi satu kali lempar dari jauh tombaknya, mati yang pas di belakangnya Khalid bin Walid. Karena Khalid bin Walid singgel, menang. Akhirnya ketika cabut pedangnya, pisaunya yang tertancap, langsung diserang, dikelilingi. Akhirnya muncul kokoh, langsung lemparkan itu panah. Akhirnya mati sebagian, kemudian langsung kokoh hantam 2 orang. Akhirnya 2 lawan 2, akhirnya mundur pasukan. Nah berarti 2 ini kokoh sama Khalid. Ini bagi saya masih ragu, ini yang terjadi. Jadi tadi di perang Uhud, adik-adikku sekalian, siapa yang serang Nabi dari belakang? Pasukan Khalid bin Walid. Ketika pasukannya Nabi memanah, terfitnah dengan apa? Harta. Hati-hati. Nah, inilah dia. Jadi kenapa Nabi dikalahkan? Karena satu, adanya orang yang tidak mengindahkan perintah Nabi. Jadi ditulis sebab-sebab kekalahan pada perang Uhud. Ini yang terakhir. Sebab-sebab kekalahan pada perang Uhud. 1,
Sebab-sebab kekalahan pada perang Uhud. 1. Tidak diindahkannya perintah Nabi oleh pasukan memanah. Tidak diindahkannya perintah Nabi dari pasukan, tidak diindahkannya, indahkannya, dilakukannya. Tidak diindahkannya perintah Nabi dari pasukan pemanah. Karena Nabi perintahkan apa tadi? Tinggal memanah, jangan turun. Tetap di situ. Karena itu kekuatan kita. Kita ini sedikit. Ya. Tidak diindahkannya perintah Nabi oleh pasukan pemanah. Yang kedua, sebab dunia. Ini hati-hati. Kita tadi belajar tafsir, salah satu yang membinasakan manusia apa? Dunia. Nanti tafsir lebih detailnya di Al-Hakumut Takatsur. Ya. Ini karena lihat nih mas-mas, ya, karena rata-rata pedangnya orang Arab itu dikasih perak. Ya. Kalau kita itu dikasih memang perak. Ada perak-peraknya. Kalau kita juga di orang Makassar, biasa dikasih perak dan selainnya untuk memperindah. Seperti Khalid bin Walid, itu pedangnya ada permatanya. Pedangnya juga Nabi yang dikasih oleh Ali, yaitu pedang Zulfikar. Itu ada permatanya, permata yakut. Jadi di pedangnya, di bagian tempat pedangnya ada di situ permata. Ya, baru dilapisi perak. Bagian tempat pedangnya ada juga peraknya keliling. Saya tidak bawa kunci motorku. Di kunci motorku ada model begitu. Ya, gantungan badi, tapi dia berbentuk perak dan selainnya. Ya. Ini adik-adikku sekalian tentang perang Uhud. Jadi kekalahan perang Uhud karena tidak mengikuti perintah Nabi. Yang kedua, sebab dunia. Nah. Kemudian ketika diserang, sudah tidak ini saya ceritakan ini. Ketika sudah diserang Nabi dari depan dan dari belakang, akhirnya Nabi dianggap pada saat itu sudah mati. Ya, bayangkan sampai berapa sahabat yang menjaga Nabi. Ya, pada saat itu dari beberapa sahabat betul-betul ketika terjadi begitu berkumpul beberapa sahabat halau Nabi, jangan sampai Nabi yang dibunuh. Tapi karena berkecamuk perang, berteriaklah Abu Sufyan bahwa Nabi sudah meninggal. Akhirnya pada saat perang kaum muslimin semakin loyal. Tidak ada kekuatannya. Tapi ketika Nabi muncul, baru muncul lagi semangatnya, yang akhirnya Umar berteriak bahwa pergi ke gunung. Akhirnya pasukan pada saat itu bergeser ke kanan. Jadi dari belakang ada, dari depan, yang pasukan ke sebelah kanan. Saya bilang tadi, di kanan dan belakang apa-apa yang ada? Gunung-gunung semuanya. Akhirnya Nabi naik ke gunung. Umar, Abu Bakar dan selainnya naik ke gunung. Disinilah pasukan kafir Quraisy tidak bisa mengejar Nabi. Jadi dia naik, pasukan Quraisy mengatur kembali pasukan. Setelah Nabi naik di atas gunung, Nabi cuma ditertawai. Seperti itu kayak diejek-ejek. Kan dia menangi di bawah. Kayak ini, kita ini, misalnya pasukan Quraisy di bawah sini, kita di atas gunung. Tempat pulantat tidak ada. Harus lewat situ. Jadi pulang pilih pasukan di bawah baru bisa diturun. Ya, mau lewat belakang. Saya kok tembus kok. Nanti ketemu jago lagi di situ. Sama dengan keadaannya Nabi kasih. Akhirnya Nabi tersudutkan. Pada saat itulah, disitulah menari-menari Abu Sufyan. Menari-nari kasih begini-begini pedangnya. Nah, bilangnya gue aja kok. Ya, mana semua itu yang orang-orang kuat kan. Disinilah dia berbangga. Bangganya apa? Memang pernah kanukara pada perang Badar, tapi sekarang, ya, artinya satu sama. Ya, disinilah ada Hindu. Ya, Hindullah ini yang membelah dada Hamzah. Jadi Hindu memang yang membunuh Hamzah adalah
teman dari Bilal bin Rabah. Namanya siapa? Wahash. Wahash ini satu suku dengan Bilal, yaitu orang-orang Ethiopia, orang hitam. Pernah Hindung, ya, kata Hindung, kan Hindung bapaknya Hindung itu saudara dengan Abu Sufyan. Bapaknya Abu Sufyan mati pada perang Badar. Hindung marah, kata Hindung, siapa yang bisa membunuh yang membunuh bapakku? Yang membunuh bapaknya Hindung adalah Hamzah. Siapa yang bisa membunuh yang membunuh bapakku, seluruh hartaku miliknya, yang kupakai. Kalunna, gelang kakina, cincinna, semuanya dikasih. Ya, baru ini anu mahal ini, permata-permata, emas campur permata. Kalau kita istilahnya berlian-berlian. Ya. Yang membunuh adalah itu tadi siapa? Wahash. Akhirnya ketika dibunuh, mati, Hindung membelah dada Wahash, baru ambil ke hatinya, baru namakan. Sebagai membalas rasa dendamnya. Bagaimana kalau dia yang membunuh bapaknya? Dia juga yang membunuh saudaranya. Karena Hindung ini banyak saudara. Walaupun Hindung ini nanti bertobat, dan dia adalah salah satu dari istri Nabi. Bayangkan, orang yang paling Nabi benci, tapi ketika dikalahkan Fathul Mekah, ya, ketika dikalahkan meninggal juga suaminya Abu Sufyan, Nabi nikahi Hindung. Dan Hindung pernah ada asarnya berkata, saya pernah orang yang paling membenci Muhammad, karena dia yang telah menjadi sebab kematian bapak saya, saudara saya. Ya, tapi kemudian Allah melapangkan dadaku menjadi orang yang paling saya cintai. Bagaimana akhlaknya Nabi? Orang yang benci menjadi cinta. Ya, inilah akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inti pembelajaran kita pada perang Uhud, di sini meninggal berapa orang? 70 dari penghafal. Yang paling mulia dari antara syahid siapa? Hamzah radhiyallahu anhu. Awalnya Nabi menang atau kalah? Menang. Awalnya menang. Tapi karena ada dari pasukan memanah yang tidak mendengar perintah Nabi dan dia terfitnah oleh dunia, akhirnya Nabi diambil kesempatannya oleh pasukannya siapa? Khalid bin Walid. Menyerang dari mana? Dari belakang. Kemudian yang dia lumpuhkan pasukan apa dulu? Pasukan memanah. Kemudian sebagainya menyerang dari belakang dari pasukan Nabi. Akhirnya Nabi ketika berkecamuk perang dikatakan meninggal, menjadikan pasukan kaum muslimin melemah. Akhirnya pada saat itu banyak yang ditebas, banyak yang mati. Tidak ada kekuatannya. Biar nangkat pedangnya susah. Kenapa? Karena lemas nih. Kayak tong kita kalau didengar ke sekarang meninggal memata. Biar berdiri, ada sebagian orang tidak bisa berdiri. Ya, drop ki. Begitu juga. Para sahabat mendengar Nabi meninggal langsung drop, loyo. Ya, biar mau dikasih naik di mobil kan tidak bisa, pinsam-pinsam. Kenapa? Orang yang paling dia cintai meninggal. Akhirnya pada saat melemah banyak dibunuh. Akhirnya pada saat itu Umar berteriak agar pasukan pergi ke mana? Naik ke gunung. Ketika sudah naik di gunung, akhirnya pasukan Quraisy mengejek-ejek Nabi karena kekalahan mereka. Pada saat ditemukan yang mati salah satunya Hamzah, maka siapa yang datang? Hindung. Apa nak kerja Hindung? Membelah dadanya siapa? Hamzah. Kenapa dia belah dadanya Hamzah? Karena Hamzah adalah yang membunuh bapak dan saudaranya sebagai balas dendamnya. Apanya diambil? Hatinya. Ya, kemudian dia apa? Dimakan oleh Hindung. Ya, kemudian pada saat itulah maka dari itu pernah terjadi banjir. Ya, terjadi banjir di sana dan keluar banjir bandang. Yang keluar itu jasadnya Hamzah. Ya, kuburannya terhampar air, keluar jasadnya dan ditemukan memang terbelah dadanya. Ya, terbelah bagian mukanya, makanya berdarah. Tapi ada tanda di baju perangnya karena orang yang mati syahid tidak dikafani. Ya, dia akan tidak ditutup kain kafan anunya, tidak dipakaikan begitu saja. Kalau orang mati syahid tidak dimandi, orang mati syahid langsung. Ya, kenapa? Agar dia pakaiannya itu menghadap kepada Allah. Salah satu baju perangnya Hamzah ada tanda di sininya, ada bulu. Ya, ada bekas bulu bahwa dia pernah membunuh singa. Makanya dia dipanggil Asad.
Ya, bahwa dia adalah singa padang pasir. Kenapa? Karena dia pernah berantem sama singa dan menang. Bayangkan itu bagaimana kekuatannya Hamzah. Ya, pernah berduel sama singa dan menang. Kira-kira kalau kita berduel, ya, kira-kira. Ini juga ya. Kalau mau menjadi pemimpin di sini menunjukkan harus kuat. Tapi kalian saya lihat malas belajar kitab suci. Ya, itu belajar. Kalau bisa ya dimulai lagi belajar. Para sahabat itu biasa. Para sahabat itu belajar. Yang ajar mereka adalah Kokoh. Ya, pasukannya Abu Bakar diajar oleh Kokoh. Kokoh ini satu orang setara dengan 1000 pasukan. Bagaimana kuatnya? Di sini juga menunjukkan kalau mau belajar begitu harus ahli. Ya, memang harus ahli. Ini yang bisa kita ajarkan tentang perang Uhud, adik-adikku sekalian. Kemudian ketika sudah di gunung, pasukan kafir Quraisy mundur, ya, pasukan Nabi akhirnya pulang dalam kekalahan. Akhirnya tidak lama nanti akan terjadi lagi perang. Tidak lama ketika mau diserang, ya, niat ini Abu Sufyan, sudah dikalahkan Nabi di Uhud. Bagaimana kalau kita serang kota Madinah? Habiskan saja. Nabi dengar bahwa ini mau diserang kota Madinah, akhirnya Nabi belum pilih simpang pedang. Turun malaikat Jibril, kabarkan bahwa Abu Sufyan ingin menyerang Madinah. Akhirnya Nabi baru mau letakkan baju perangnya, tapi kata para malaikat, bagaimana mungkin engkau meletakkan baju perangmu sedangkan kami ini masih siap berperang? Akhirnya langsung keluar lagi. Jadi belum ini lukanya masih ada pincang-pincang, ya, masih berdarah-darah, langsung keluar serang. Akhirnya terjadi peperangan, ya, akhirnya nanti ditiupi angin yang kencang. Nanti akan ada ceritanya insyaallah taala. Karena waktu yang membatasi kita, insyaallah taala kita akan lanjutkan di perang selanjutnya. Kemudian perang Uhud ini adik-adikku sekalian perhatikan. Perang Uhud terjadi ditulis. Perang Uhud ya terjadi pada bulan Syawal, jadi setelah Lebaran. Bayangkan, Syawal, pada bulan Syawal tahun 3 Hijriah. Pada tahun 3 Hijriah. Ya, di antara juga hikmah terjadi perang Uhud, akhirnya dikumpulkan Al-Quran. Ditulis yang keberapa tadi hikmah di antara yang tadi, ya, yang ada anunya. Intinya di antara hikmah dikalahkannya Nabi perang Uhud, banyaknya para sahabat meninggal, akhirnya dikumpulkan Al-Quran. Muncul ide pengumpulan Al-Quran. Ini yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.